Pagi itu, kabut tipis menggantung di atas sawah basah di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Suara ayam jantan bersahut-sahutan memecah sunyi, sementara seorang pemuda bernama Rizky, 27 tahun, menenteng 2 jeriken air dari sumur ke warung kopi milik tetangganya. Bajunya basah oleh keringat dan lumpur, namun senyumnya tak pernah surut. Rizky bukan pria malas. Sejak kecil, ia terbiasa bekerja keras. Pagi hari ia ke sawah bantu ayah tiri. Siangnya jadi tukang angkut galon, malamnya jaga warung kopi atau betulin atap rumah tetangga. Tapi setiap receh yang masuk, rasanya lebih cepat keluar. Apalagi saat harga beras dan bensin naik bersamaan, penghasilannya makin tak ada sisa. Suatu malam, sambil duduk di pos ronda dengan kopi saset hangat dan sebatang rokok tinggal separuh, Rizky mendengar cerita dari Pak Sairul, tetangga sebelah yang baru saja menerima kabar dari anaknya di Arab Saudi. Katanya, jadi pengurus unta di sana bisa hidup enak, makan dapat, tempat tinggal nyaman, kerjaannya cuma nyuapin unta dan ngajak ngobrol. Ngajak ngobrol. Rizky menyeringai, menoleh ke langit-langit pos ronda. Ngobrol sama ayam aja saya bisa, apalagi unta, gumamnya. Sejak malam itu, benih keinginan merantau tumbuh diam-diam di kepala Rizky. Ia mulai browsing di warnet pinggir jalan yang sering error. Kadang loading lambatnya bikin Rizky pengen banting keyboard. Tapi ia terus berusaha. Ia pun mendaftar lewat jalur resmi, pinjam uang ke tetangga kanan-kiri, dan memohon restu dari ibunya, Bu Aminah, yang awalnya menangis setiap malam karena takut anak sulungnya pergi jauh. "Wan, jangan sampai kamu dimakan unta ya." Suara Bu Aminah bergetar memeluk tubuh Rizky yang kurus tapi kokoh. Rizky tertawa kecil, "Saya ngurus unta, Bu. Bukan jadi camilannya." Beberapa minggu kemudian, Rizky berangkat. Untuk pertama kalinya naik pesawat, jantungnya berdetak kencang saat dengar suara mesin dari sayap. "Ini suara biasa atau pesawatnya bocor ya?" bisiknya pada penumpang sebelah, yang hanya tersenyum simpul sambil masang headset. Setibanya di Arab Saudi, udara panas langsung menyambut. Panasnya bukan main, seperti matahari menyimpan dendam pada kulit manusia. Rizky langsung mandi keringat meski baru jalan beberapa langkah dari pintu bandara. Seorang pria berjubah putih dengan janggut rapi dan wangi parfum kayu cendana menghampiri. "Ismuka Rizky?" Rizky mengangguk cepat. "Yes, saya Rizky," jawabnya kaku dengan logat Jawa campur grogi. "Anta fi amani. Mulai hari ini, unta-unta kami menjadi tanggung jawabmu," ucap pria itu, yang kemudian Rizky tahu bernama Tuan Hamid, sang majikan barunya. Rizky dibawa ke sebuah rumah besar, jauh dari kota. Di sekelilingnya hamparan padang pasir dan kandang-kandang unta yang panjangnya seperti tak berujung. "Ini ternak unta apa kebun binatang pribadi?" batinnya sambil menatap kagum. Hari pertama, Rizky langsung dikenalkan pada unta-unta yang ukurannya bikin ciut nyali. Salah satu unta tertua dan paling besar bernama Kamil, lehernya panjang, ekspresinya tenang tapi kadang menyebalkan. Apalagi kalau sudah sendawa, baunya bisa bikin semua unta berhenti makan. Lucunya, Rizky beneran mulai ngobrol dengan mereka. "Kamil, kamu hari ini makannya cepat amat. Lagi diet ya?" bisiknya sambil nyuapin wortel. Entah kenapa, unta-unta itu terlihat mendengarkan. Setiap pagi saat ia menyapa, mereka mendekat dan menunduk. Sore hari, saat disisir, mereka diam seperti menikmati. "Kayaknya gue punya fans di kandang ini," ucap Rizky, menatap Kamil yang sedang mengunyah jerami pelan-pelan. Namun yang tidak Rizky tahu, hari-hari selanjutnya bukan hanya akan mengubah hidupnya, tapi juga takdirnya sebagai lelaki desa yang selama ini hanya mengejar rezeki. Hari-hari di gurun tak pernah mudah, tapi Rizky mulai terbiasa. Setiap subuh, ia bangun lebih cepat dari alarm. Setelah salat, ia langsung menuju kandang. Di sana, unta-unta sudah menunggu. Ada Salma, si betina manja yang suka nyender ke siapa saja yang bawa wortel. Zidan, unta pemalas yang kerjanya tidur, dan Rafiq, si pelarian yang setiap sore entah bagaimana caranya bisa kabur, padahal jalannya lambat. Tapi Rizky telaten. Ia mandiin unta satu persatu, nyisir bulu mereka, ngecek kuku, bahkan sesekali bersihin telinga.
Kadang ia juga diminta mijetin leher Kamil kalau unta itu kelihatan pegal. Tugas yang awalnya dianggap ringan, ternyata jauh lebih kompleks. Tuan Hamid suatu hari berkata dengan suara pelan, "Unta-unta ini bukan sekadar hewan ternak. Mereka seperti keluarga. Perlakukan mereka seperti itu." Sejak itu, Rizky makin serius. Ia bukan sekadar kasih makan atau bersih-bersih. Ia ngobrol, bercanda, dan menyapa unta-unta seperti teman sendiri. Ajaibnya, semua unta jadi lebih jinak. Bahkan pernah suatu hari, Salma hampir menelan plastik yang tertiup angin. Rizky langsung tanggap dan menyelamatkannya. Sejak peristiwa itu, para penjaga kandang menyebutnya dengan sebutan, si pawang dari Jawa. Meski diucapkan sambil bercanda, dalam hati mereka tahu, Rizky memang punya tangan yang beda. Kepercayaan Tuan Hamid makin besar. Ia mulai memberi Rizky tanggung jawab lain di luar kandang. Antar barang ke pasar, bantu pilih kurma di kebun, sampai ikut ke acara keluarga. Rizky yang tadinya hanya pengurus unta, perlahan naik jadi asisten pribadi. Bahkan, ia diminta ikut duduk di ruang tamu jika ada tamu penting. Tempat tinggal Rizky juga makin layak. Kamar kecil di belakang rumah utama kini terasa nyaman. AC dingin, kasur empuk, dan yang paling penting, ada colokan buat ngecas HP. Setiap malam, ia selalu video call Bu Aminah. "Bu, lihat ini, kamarnya bersih banget. AC-nya dingin, nasi aja bisa beku kalau kelamaan," katanya sambil tertawa. Bu Aminah hanya mengangguk di layar, senyumnya hangat tapi matanya berkaca-kaca. Ia bangga, tapi juga rindu. Namun kehidupan di rumah itu perlahan berubah arah. Salah satu unta kesayangan Tuan Hamid, si Salma, tiba-tiba mogok makan. Seluruh penjaga panik. Salma bukan unta biasa. Ia simbol keluarga. Tuan Hamid langsung memanggil Rizky. Rizky duduk di samping Salma. Ia elus-elus lehernya sambil berbisik. "Ayo Salma, makan ya. Kalau kamu sakit, saya bisa dipecat nih." Butuh 2 jam, tapi akhirnya Salma mulai mengunyah lagi. Tuan Hamid yang melihat dari jauh hanya menunduk haru. Hari itu, Rizky tak lagi dianggap pekerja. Ia mulai dipanggil untuk duduk di meja makan jika tidak sedang sibuk. Kadang ikut belanja bersama para istri Tuan Hamid. Ya, bukan 1 atau 2, tapi 4 istri. Semua tinggal dalam satu rumah besar dengan kamar masing-masing. Awalnya Rizky kikuk setiap kali bertemu mereka. Tapi para istri itu mulai ramah. "Rizky, Salma sehat hari ini?" tanya istri pertama sambil menyeduh teh. "Alhamdulillah sehat, Ibu. Malah tadi sempat joget dikit," jawab Rizky, membuat semua tertawa kecil. Kadang istri ketiga nitip bumbu dapur, istri keempat minta dibelikan semangka segar dari pasar. Perlahan, Rizky jadi bagian dari rumah itu. Tak ada lagi batas tebal antara dirinya dan keluarga majikan. Namun semua keakraban itu mulai berubah warna saat Tuan Hamid jatuh sakit. Awalnya hanya batuk. Tapi lama-lama tubuhnya melemah. Ia jarang keluar kamar. Dokter mulai sering datang. Para istri jadi lebih sering berkumpul dan suasana rumah terasa berat. Bahkan unta-unta di kandang terlihat lebih tenang, seperti ikut merasakan sakit majikannya. Rizky tak tahu bahwa malam itu, saat dipanggil ke kamar utama, hidupnya akan berubah selamanya. Malam itu, udara gurun lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan melewati tirai jendela besar di kamar utama rumah megah itu. Rizky berjalan perlahan menyusuri lorong menuju ruangan yang jarang sekali ia masuki. Detak jantungnya tak karuan. Dikiranya ia dipanggil untuk membawakan teh seperti biasa atau mungkin membersihkan karpet kamar. Namun saat pintu dibuka oleh penjaga rumah, pemandangan di dalam membuat langkah Rizky terhenti. Lampu remang menyinari ruangan yang hening. Di tengah ruangan, Tuan Hamid terbaring lemah di ranjang, wajahnya pucat tapi matanya tetap tajam menatap Rizky. Di sisi kiri dan kanan ranjang berdiri keempat istri beliau, semua mengenakan pakaian sederhana. Wajahnya tampak tegang namun pasrah. Di sudut ruangan, 2 anak laki-laki Tuan Hamid yang sudah dewasa berdiri diam bersama seorang penasihat keluarga dan dokter pribadi. "Rizky." Suara Tuan Hamid pelan,
Hampir seperti bisikan, tapi cukup jelas untuk menusuk dada siapapun yang mendengarnya. Rizky maju perlahan. Ia duduk di sisi tempat tidur, menunduk dalam, tak berani menatap wajah pria yang selama ini dianggapnya seperti ayah sendiri. "Kamu tahu betapa aku percaya padamu?" tanya Tuan Hamid. Rizky hanya mengangguk. Tenggorokannya tercekat. Tuan Hamid memandang sekeliling, lalu berbicara dengan suara lirih yang tetap terdengar jelas bagi semua yang hadir. "Kalau aku meninggal nanti, aku ingin kamu menjaga rumah ini, menjaga keluarga ini." Suasana ruangan langsung berubah. Sunyi, namun penuh tekanan. Semua menunduk. Rizky mulai merasa sesak di dada. Tapi kalimat berikutnya datang seperti kilat di siang bolong gurun pasir. "Nikahilah keempat istriku. Lanjutkan hidup mereka. Jaga mereka dan jadilah kepala keluarga." Jantung Rizky seperti berhenti berdetak. "Maaf, apa tadi?" Ia menoleh perlahan ke arah para istri yang berdiri tanpa reaksi. Tidak ada penolakan. Tidak ada tanya. Bahkan istri ketiga hanya menatap lurus dan mengangguk pelan, seolah sudah tahu bahwa hari ini akan datang. Kepala Rizky terasa berat. Pikirannya kabur. Mulutnya kering. Tangan dingin. Ia berusaha mencari kata untuk menjawab, tapi yang keluar hanya bisikan, "Saya cuma pengurus unta, Tuan." Tuan Hamid menggeleng lemah. "Kamu bukan sekadar itu, Rizky. Kamu tulus, kamu jujur. Dunia ini butuh orang sepertimu. Aku percaya, kamu yang bisa menjaga mereka." Hari-hari berikutnya berjalan bagai mimpi. Tuan Hamid makin lemah. Nafasnya makin berat. Dokter datang hampir setiap pagi. Para istri bergantian berjaga. Rizky lebih sering duduk di depan kamar, kadang masuk hanya untuk mengganti air, kadang hanya duduk diam menemani pria yang makin kurus di balik selimut putih. Hingga pada suatu subuh yang sunyi, Tuan Hamid menghembuskan napas terakhirnya. Tak ada jeritan, tak ada tangisan keras. Hanya keheningan yang lebih berat dari suara apapun. Jenazah dimandikan, disalatkan, dan dikuburkan di tengah padang pasir, di tempat yang katanya beliau sendiri minta disiapkan sejak 2 tahun lalu. Rizky ikut menurunkan jasad Tuan Hamid ke liang lahat. Tangannya gemetar. Air matanya jatuh bukan karena kehilangan majikan, tapi kehilangan sosok yang telah memberinya kepercayaan besar. Sepulang dari pemakaman, suasana rumah sunyi. Tapi hanya sebentar. Karena hari itu juga, penasihat keluarga memanggil semua yang hadir malam wasiat itu. Termasuk Rizky. Surat itu dibuka perlahan. Tertulis jelas. "Aku, Hamid bin Saidi, dalam keadaan sadar dan sehat saat menulis surat ini. Aku mewasiatkan, setelah aku wafat, rumah ini, seluruh isinya, hewan ternak, para pekerja, dan keluarga, dilanjutkan tanggung jawabnya oleh Rizky bin Sutrisno, asal Indonesia." Rizky pucat. Tapi yang membuatnya lebih gemetar adalah kalimat berikutnya. "Sebagai bentuk amanah dan penghargaan, aku meminta dan mengizinkan Rizky untuk menikahi keempat istriku yang sah, agar mereka tetap dalam perlindungan dan kehormatan keluarga." Ruangan hening. Suara kipas angin pun terdengar seperti genderang di telinga Rizky. Ia melirik ke kanan. Keempat istri Tuan Hamid tak ada yang menunjukkan penolakan. Bahkan beberapa menatapnya dengan tenang, seolah telah menyiapkan diri. Rizky menunduk. Dalam hati ia berkata, "Ini bukan hidup biasa. Ini, takdir yang tidak bisa saya pahami." Langit gurun malam itu cerah, tapi kepala Rizky penuh awan. Ia kembali ke kamarnya dengan langkah gontai, duduk di atas kasur sambil menatap kosong ke langit-langit. Kertas salinan wasiat masih tergenggam di tangannya, sedikit lecek karena keringat dingin yang terus keluar sejak siang. Ia menyalakan HP, lalu memvideo call ibunya di kampung. Wajah Bu Aminah muncul dengan senyum lelah, suara serak khas perempuan tua yang tiap malam tak bisa tidur nyenyak karena anaknya jauh. "Bu, saya bingung," kata Rizky, suaranya bergetar. "Kenapa, Nak? Kamu sakit?" tanya ibunya panik. "Enggak, Bu. Saya baru dikasih warisan, dan ditawarin nikah." 4. Jawab Rizky pelan. Terdengar suara sendok jatuh di seberang layar. 4.
Suara Bu Aminah nyaris melengking. Kamu itu belum pernah bawa cewek ke rumah. Tahu-tahu langsung ngembus kuota maksimal. Rizky menunduk. Malu. Lucu. Tapi juga takut. Beberapa hari setelah wasiat dibacakan, rumah besar itu tidak lagi sama. Para istri Tuan Hamid kini sering memanggil Rizky dengan nada lebih lembut. Anak-anak lelaki mendiang tuan rumah juga bersikap sopan dan mendukung. Bahkan para pekerja mulai manggilnya dengan nada yang membuatnya keringat dingin. Assalamualaikum, Tuan Rizky. Rizky panik. Jangan gitu dong. Saya barusan masih ngelap kandang. Protesnya dengan suara pelan, tapi tak ada yang menanggapi. Ia tahu, semua telah berubah. Wasiat itu sah. Semua pihak mendukung. Hanya tinggal satu hal, keputusan dari dirinya sendiri. Malam itu, penasihat keluarga, Chef Mubarak, duduk berdua dengannya di taman belakang rumah. Lampu taman menyala remang, suara angin gurun berbisik, dan unta Kamil melenguh pelan dari kandang, seolah ikut menyimak pembicaraan mereka. Rizky, ini bukan soal menikahi 4 perempuan, ujar Chef Mubarak lembut. Ini soal menjaga amanah. Soal kehormatan. Ini bukan paksaan, tapi kepercayaan. Rizky diam. Lama. Dalam hati, konflik batin berkecamuk seperti badai. Ia anak petani dari desa kecil. Tak tamat kuliah. Tak pernah pacaran serius. Bahasa Arab saja kadang masih terbalik antara makan dan dimakan. Tapi satu hal tak bisa ia tolak. Tuan Hamid percaya padanya. Lebih dari itu, keempat istri mendiang juga menerimanya dengan tenang. Bukan karena cinta, tapi karena rasa hormat. Setelah diskusi panjang dengan penasihat agama, nasihat dari anak-anak Tuan Hamid, dan video call maraton selama 3 malam berturut-turut dengan ibunya, Bu Aminah akhirnya berkata pelan, "Asal kamu bisa adil, Ibu setuju." Hari pernikahan pun digelar. Bukan pesta mewah. Tidak ada musik keras. Tidak ada dekorasi mencolok. Hanya akad yang sakral. Suara pelan dari penghulu. Doa panjang dari tamu-tamu dekat keluarga. Dan satu demi satu, Rizky mengucap ijab kabul. Tangan gemetar, suara nyaris patah, tapi setiap kalimatnya tuntas tanpa celah. Istri pertama, kedua, ketiga, lalu keempat. Masing-masing diberi hari dan waktu berbeda. Semua disusun dengan adil. Bahkan urutan pun dimusyawarahkan oleh para tetua keluarga. Malam setelah akad terakhir selesai, Rizky kembali ke kamarnya. Ia terduduk di pojokan, wajahnya basah oleh air wudhu dan air mata. Ya Allah, ini beneran. Ia kini sah menjadi suami dari 4 perempuan dewasa. 4 perempuan terhormat. 4 perempuan yang pernah jadi istri orang terpandang. Dan besok pagi, hidupnya tak lagi sama. Mentari baru muncul di balik gurun saat Rizky terbangun dari tidurnya. Bukan karena alarm, bukan karena suara unta, tapi karena ketukan dari 4 arah berbeda. Tok, 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 tok. Rizky, kamu mau sarapan apa? Mas, bajunya belum diganti ya? Abang, diskusi sebentar soal gorden yuk. Ini aku bawain baju koko baru. Rizky terduduk bingung. Ia memandang sekeliling kamar, lalu ke pintu, lalu ke dirinya sendiri di cermin. Ini nyata. Ini bukan sinetron. Ini kehidupan rumah tangga level final bos. Hari pertama sebagai suami 4 istri dimulai. Tantangan pertama datang dari dapur. Masing-masing istri punya selera sendiri. Istri pertama masak kari kambing. Istri kedua masak masakan Lebanon. Istri ketiga vegetarian. Istri keempat, masakannya pedasnya sampai Rizky nyaris tumbang. Sayang, makananku enak kan? Tanya istri pertama. Enak banget, jawab Rizky sambil senyum. Saya sampai pengen nambah, tapi bentar ya, saya ke dapur sebelah, maksudnya, nganter piring. Diplomasi ala pengurus unta kini harus naik level jadi diplomasi suami 4 istri. Lalu datang giliran mengatur waktu malam. Dengan pertimbangan adil, jadwal dibagi. Senin di kamar istri pertama. Selasa di kamar istri kedua. Rabu untuk istri ketiga.
Kamis bersama istri keempat. Jumat, Rizky minta cuti untuk evaluasi internal. Tapi bukan berarti semuanya berjalan mudah. Rizky sadar, tugasnya jauh lebih berat daripada menarik dua unta yang sedang berantem di kandang. Ia harus mendengarkan cerita yang berbeda dari tiap istri, menyelesaikan masalah yang kadang tumpang tindih, dan tetap menjaga keadilan seperti yang selalu diingatkan Bu Aminah, ibunya. Namun anehnya, tidak ada kecemburuan. Mungkin karena mereka sudah melalui hal-hal besar bersama, mungkin karena keempat istri itu memang sudah rukun sejak awal, atau mungkin karena Rizky terlalu lugu untuk dianggap sebagai ancaman satu sama lain. Mereka bahkan sesekali ngumpul bareng, ngobrol sambil ngeteh. Untung suami kita bukan playboy, kata salah satu. Iya, dia lebih kayak tukang unta yang dapat bonus, jawab yang lain sambil tertawa. Hari-hari berlalu. Rizky mulai terkenal. Cerita tentang pria Indonesia yang menikahi 4 janda kaya raya di Arab mulai menyebar. Bahkan ada orang luar kota yang datang khusus mau lihat langsung. Bang, ada tips enggak buat ngatur hati biar adil? Tanya seorang pria. Rizky hanya tersenyum kecut. Ngatur unta lebih gampang, Bang. Meski begitu, Rizky tetap membumi. Ia masih ke kandang unta tiap pagi. Masih nyuapin Salma. Masih ngobrol sama Kamil. Masih bantu sopir angkut barang kalau ada yang berat. Yang beda cuma bajunya lebih bersih, dan sandalnya lebih empuk. Tapi di balik semua itu, Rizky tahu, hidupnya kini bukan miliknya sendiri. Ia kepala dari rumah yang besar, suami dari 4 wanita luar biasa, dan pewaris dari nama besar Tuan Hamid. Dan di kejauhan, sesuatu yang lebih besar sedang menantinya. Matahari siang menyinari halaman luas rumah keluarga Hamid. Di sana, Rizky terlihat duduk di bangku kayu, diapit tumpukan dokumen dan sebuah laptop yang baru saja ia pelajari cara menghidupkannya. Sejak resmi menjadi kepala rumah tangga, tanggung jawab Rizky tak lagi sebatas unta dan rumah. Ia kini juga harus memimpin 3 bisnis warisan. Peternakan unta balap, toko parfum di pusat kota, dan investasi properti milik keluarga di beberapa tempat strategis. Dulu saya dagang gorengan, sekarang disuruh hitung Marine Hotel Bintang 5, gumamnya sambil menggaruk kepala. Pernah ia salah paham. Saat penasihat keuangan menjelaskan tentang Marine keuntungan, Rizky sempat menyangka itu nama kambing baru di kandang sebelah. Tapi ia tak mau menyerah. Setiap malam, ia belajar. Baca buku, nonton YouTube bisnis, dan minta diajari langsung oleh Chef Mubarak. Kalau ini utang, Rizky. Kalau ini piutang. Beda satu huruf, tapi kalau salah, bisa bikin usaha rugi miliaran. Jelas Syah sambil menepuk bahunya. Rizky mencatat semua dengan rapi. Ia sadar, ini bukan hanya soal menjaga wasiat, tapi tentang membuktikan bahwa ia layak dipercaya. Namun di balik kesibukan bisnis, Rizky tak pernah lupakan satu hal, ibunya di kampung. Ia membangunkan rumah baru untuk Bu Aminah. Lengkap dengan kolam ikan, taman bunga, dan dapur luas yang bisa masak 3 jenis sayur sekaligus. Setiap minggu, Rizky video call. Bu, saya sehat. Istri-istri juga sehat. Unta sehat, kambing agak masuk angin tapi udah dikasih jahe, katanya sambil tertawa. Ibunya hanya menggeleng. Kamu ini makin Arab makin lucu, nak. Sesekali Rizky iseng buka galeri foto lama. Waktu dirinya masih tidur di kamar sempit dengan kipas bunyi berisik. Saat makan nasi bungkus bareng unta karena belum gajian. Atau saat pertama kali dicemplungin kotoran Kamil karena salah langkah. Kini, ia duduk di kantor mewah, pakai gamis bersih, bicara soal pembelian tanah dan ekspansi toko parfum. Tapi hatinya masih sama. Sederhana. Di tengah semua perubahan, ia tetap bangun sebelum fajar, tetap ke kandang, tetap menyapa satu persatu unta, dan tetap ngelap tempat minum Salma. Gimana, Kamil? Masih suka ngiler di tempat tidur? Bisiknya sambil menyodorkan wortel. Yang lucu, unta-unta itu kini bersikap beda. Kalau Rizky datang, mereka diam. Tidak banyak tingkah. Bahkan Rafiq, yang biasanya kabur, kini ikut duduk tenang. Seolah tahu, ini dulunya pawang kita, sekarang bos kita.
Rumah besar keluarga Hamid juga makin hidup. 4 istri Rizky mulai menemukan ritme baru. Mereka saling bantu, saling dukung. Tidak ada drama, tidak ada rebutan. Mereka sadar, Rizky bukan pria biasa. Ia bukan playboy. Ia bukan pengincar warisan. Ia hanya pria biasa yang diberi beban luar biasa. Dan yang lebih mengagumkan, Rizky tidak pernah berubah arah. Karena bagi Rizky, dari semua yang ia terima, yang paling ia jaga adalah kepercayaan. Namun tantangan berikutnya akan datang dari arah yang tidak terduga. Petang itu, suasana rumah mulai tenang. Angin gurun berembus perlahan, membelai tirai-tirai tipis yang tergantung di jendela ruang tengah. Di dalam, Rizky baru saja selesai mendengarkan laporan mingguan dari tim pengelola toko parfum. Ia menyandarkan punggung ke kursi, menarik napas dalam. Tapi baru saja matanya hendak terpejam, pintu diketuk pelan. Istri kedua, Fatimah, masuk membawa nampan teh hangat. "Abang boleh bicara sebentar?" tanyanya lirih. Rizky mengangguk. Fatimah duduk. Wajahnya tenang tapi sorot matanya tak biasa. Tadi siang, ada tamu datang ke toko parfum. Seorang pria Arab, berjubah putih. Katanya dia saudara jauh Tuan Hamid. Tapi, dia mempertanyakan surat warisan, ucap Fatimah. Rizky langsung menegakkan tubuh. Mempertanyakan. Iya, katanya. Kenapa seorang Indonesia bisa pegang kendali semua harta dan keluarga? Katanya dia akan bawa ini ke pengadilan agama. Ucapan itu menggema di kepala Rizky. Setelah semua kerja keras, ketulusan, dan kepercayaan yang dibangun, kini datang seseorang yang tak pernah muncul saat Tuan Hamid hidup, tiba-tiba mempertanyakan semua. Keesokan harinya, Rizky menemui Chef Mubarak. Mereka duduk di beranda rumah utama. Langit gurun membentang luas, tapi suasana hati Rizky sempit. "Syekh, bagaimana ini? Apakah wasiat itu bisa digugurkan?" Chef Mubarak menatap jauh. "Wasiat itu sah. Ada saksi. Ada pengesahan. Tapi kalau ada yang menggugat, kita harus siap menghadapi." Hari-hari berikutnya terasa berat. Beberapa pekerja rumah mulai berbisik. Sebagian tamu yang biasanya ramah mulai bersikap dingin. Bahkan unta-unta pun seperti merasa ada yang berubah. Salma mogok makan. Kamil sering duduk diam di pojokan. Rafiq kembali kabur dari kandang. Rizky merasa terisolasi. Ia tetap bekerja, tetap memimpin, tapi hatinya tak tenang. Lalu satu malam, saat ia sedang duduk di taman bersama istri keempat, Zahra, wanita itu menggenggam tangannya. "Kalau kamu ingin pergi, kami bisa menerima. Tapi kalau kamu ingin bertahan, kami akan berdiri di belakangmu." Kalimat sederhana itu menyalakan kembali nyala yang hampir padam di dada Rizky. Beberapa hari kemudian, datang surat resmi dari pengadilan. Sidang akan digelar untuk menentukan keabsahan warisan dan posisi Rizky sebagai kepala keluarga. Rizky tak bicara apa-apa malam itu. Ia duduk di depan cermin, mengenakan gamis putih yang dulu diberikan Tuan Hamid. Di belakangnya, 4 istrinya berdiri. Fatimah menggenggam tas dokumen. Khadijah, istri pertama, menatap lurus ke arah cermin. Zahra tersenyum kecil. Maryam, istri ketiga, hanya menepuk pundaknya dengan tenang. Rizky menunduk pelan. "Bismillah, saya bukan siapa-siapa. Tapi saya akan perjuangkan apa yang dititipkan pada saya. Karena ini bukan soal harta. Ini soal kehormatan dan janji." Hari sidang pun tiba. Tapi siapa yang menunggunya di ruang pengadilan adalah seseorang dari masa lalu Tuan Hamid yang membawa bukti mengejutkan. Hari itu, matahari terasa lebih menyengat dari biasanya. Rizky mengenakan gamis putih bersih dan peci coklat tua, berdiri di pelataran gedung pengadilan agama. Di sampingnya, Chef Mubarak berjalan tenang, membawa map tebal berisi salinan surat wasiat dan dokumen legal dari almarhum Tuan Hamid. Di belakang mereka, 4 istri mendiang ikut hadir. Mengenakan abaya sederhana, wajah mereka tertutup tenang, namun sorot mata mereka menyimpan tekad. Tak satu pun dari mereka menunjukkan tanda penyesalan atas pilihan mendukung Rizky. Ruang sidang tampak sunyi saat Rizky melangkah masuk.
Di sana sudah duduk seorang pria tua berjanggut putih bernama Syaif Abdurrahman, yang mengaku sepupu jauh Tuan Hamid dari jalur ayah. Wajahnya dingin, sorot matanya tajam. Dia bukan keluarga, ucapnya di hadapan hakim. Bagaimana mungkin seorang asing mengurus rumah dan istri-istri Hamid? Ini mencoreng nama besar keluarga kami. Hakim mengangguk pelan, lalu memanggil Rizky ke depan. Rizky berdiri, tangannya sedikit gemetar. Tapi saat ia menatap 4 pasang mata perempuan yang kini telah menjadi amanahnya, suaranya terdengar jelas. Yang mulia, saya memang bukan siapa-siapa. Saya cuma buruh unta. Tapi saya hidup dalam rumah itu, saya disaksikan puluhan mata. Wasiat itu dibacakan saat semua hadir. Saya tidak datang untuk meminta harta. Saya datang karena diminta menjaga kehormatan. Sebelum hakim berbicara, seseorang mengetuk pintu ruang sidang. Seorang pria Arab muda masuk, membawa seorang wanita paruh baya yang memakai jubah hitam dan syal putih. Semua mata menoleh. Wanita itu bernama Salwa, mantan pengurus rumah tangga keluarga Tuan Hamid, yang tinggal di kampung jauh dan tak pernah terlihat sejak wafatnya istri pertama Tuan Hamid bertahun-tahun lalu. Maaf saya terlambat, katanya pelan. Tapi saya tidak bisa diam setelah mendengar kabar ini. Ia berdiri di tengah ruangan, lalu mengeluarkan sebuah amplop tua yang telah menguning. Sebelum wafat, Tuan Hamid pernah menitipkan ini pada saya. Katanya, kalau suatu hari ada yang menggugat keputusan wasiatnya, tunjukkan surat ini. Amplop itu dibuka oleh hakim. Isinya adalah surat pribadi bertulis tangan, lengkap dengan tanda tangan dan cap jempol Tuan Hamid. Isi surat itu sederhana namun tegas. Aku tahu dunia akan bertanya, kenapa aku memilih Rizky. Tapi aku percaya pada apa yang tak bisa dilihat orang. Ketulusan, kejujuran, dan keberanian untuk menjaga meski tak diminta. Aku tidak butuh pengganti darah. Aku butuh penjaga yang punya hati. Hamid bin Sa'idi. Seluruh ruangan terdiam. Syaif Abdurrahman menunduk. Sorot matanya goyah. Hakim mengetuk palu dan menyatakan, wasiat sah. Amanah tetap jatuh kepada Rizky bin Sutrisno. Semua yang menentang tak lagi punya dasar. Tangis kecil pecah dari Maryam. Zahra menatap langit-langit, menahan napas panjang. Fatimah menggenggam tangan Hadijah. Rizky hanya berdiri diam. Dalam hatinya, bukan rasa menang yang tumbuh, tapi kelegaan. Sebuah beban besar yang selama ini menekan dadanya perlahan runtuh. Tapi ia belum pulang. Di luar gedung pengadilan, sekelompok wartawan sudah menunggu. Dan di antara mereka, berdiri seseorang yang mengenakan jas rapi, berkaca mata gelap, memandangi Rizky dengan senyum samar. Pria itu bukan wartawan. Ia membawa kartu nama. Dan tawarannya akan membawa Rizky ke level kehidupan yang belum pernah ia bayangkan. Langit kota Riyadh sore itu berwarna jingga keemasan. Bayangan gedung-gedung tinggi melintang di atas jalanan sibuk, tapi Rizky tidak memperhatikan. Ia berdiri kaku di depan seorang pria tinggi berjubah modern, mengenakan kacamata hitam, dengan jam tangan mengilap di pergelangan tangan kirinya. Namanya Yusuf Al-Bari, seorang investor dan sahabat lama Tuan Hamid yang kini memimpin salah satu perusahaan properti terbesar di Arab Saudi. Nama kamu Rizky, ya? Tanyanya dengan nada santai tapi tajam. Saya sudah dengar semua tentang kamu. Dan saya suka orang yang naik dari bawah. Kayak kamu. Rizky hanya mengangguk. Di balik senyumnya, tubuhnya tetap tegang. Begini, saya sedang butuh mitra lokal untuk mengelola lahan-lahan warisan Tuan Hamid di bagian selatan Riyadh. Saya bisa saja kerjakan sendiri. Tapi saya ingat, dulu Hamid pernah cerita tentang kamu. Si pengurus unta yang bisa bikin semua orang di rumahnya tunduk, termasuk untanya, katanya sambil tertawa pelan. Lalu ia mengeluarkan map kulit hitam dari tasnya. Di dalamnya ada dokumen kontrak kerjasama, angka-angka, dan potensi keuntungan yang nilainya membuat mata siapapun membesar. Kamu enggak harus jawab sekarang. Tapi tawaran ini enggak datang 2 kali, bisiknya sebelum meninggalkan Rizky di pelataran gedung pengadilan. Malam itu, Rizky duduk termenung di balkon rumah besar warisan Tuan Hamid.
Di bawah langit gurun yang bersih, ia menatap ke arah kandang yang remang-remang. Kamil terlihat sudah tertidur, Salma meringkuk tenang, dan suara semilir angin membawa aroma pasir yang familiar. Dari dalam rumah, suara langkah lembut menghampiri. Khadijah, istri pertamanya, datang membawa 2 cangkir teh hangat. Masih kepikiran tawaran tadi siang? Tanyanya lembut. Rizky mengangguk pelan. Aku ini cuma pengurus unta, Khadijah. Bukan orang yang tahu caranya memimpin bisnis miliaran. Khadijah duduk di sebelahnya, menatap langit. Kamu memang bukan orang kaya. Tapi kamu laki-laki yang enggak pernah lari dari tanggung jawab. Itu lebih berharga dari apapun. Tak lama, Fatimah, Maryam, dan Zahra menyusul. Mereka duduk bersisian di tangga balkon. Tanpa suara, hanya kebersamaan dalam keheningan malam yang menenangkan. Maryam memeluk lututnya. Kalau kamu merasa ragu, kami semua siap bantu. Kita bisa belajar bareng. Enggak ada yang harus kamu hadapi sendirian. Zahra menambahkan, kami tidak menikahimu karena kamu pintar, tapi karena kamu jujur. Rizky memandangi mereka satu persatu. Perempuan-perempuan kuat yang kini menjadi bagian dari hidupnya, bukan karena cinta sesaat, tapi karena rasa saling percaya yang dibangun pelan-pelan. Keesokan harinya, Rizky pergi ke kantor Yusuf Al-Bari. Ia tidak datang dengan jas mahal, tidak juga dengan mobil mewah. Ia datang naik mobil keluarga sederhana, dengan map di tangan dan keyakinan di dada. Kalau kerjasama ini dijalankan, saya ingin semua keuntungan utama dipakai untuk memperluas program pendidikan di kampung saya. Dan sebagian lagi untuk memperbaiki fasilitas pekerja di kandang unta kami. Yusuf menatap Rizky lama, lalu tersenyum, dan menjabat tangannya. Kamu memang bukan pebisnis, tapi kamu pemimpin sejati. Dan sejak hari itu, nama Rizky mulai dikenal, bukan hanya sebagai suami 4 istri mendiang Tuan Hamid, tapi sebagai pelanjut langkah-langkah yang ditinggalkan pria besar itu, dengan cara dan hati yang sepenuhnya berbeda. Namun kebesaran nama datang bersama cobaan yang lebih besar. Seseorang dari masa lalu Rizky akan muncul dengan cerita yang bisa mengguncang semua yang telah ia bangun. Hari itu, rumah besar keluarga Hamid dihiasi senyum. Toko parfum milik keluarga membuka cabang baru di Riyadh, peternakan unta balapnya memenangkan kompetisi regional, dan kerjasama properti bersama Yusuf Al-Bari mulai menunjukkan hasil. Rizky sibuk dari pagi. Tanda tangani berkas, berbincang dengan pekerja, bahkan sempat bercanda dengan Zahra soal tatanan ulang ruang tamu. Mas, kalau nanti ada tamu besar datang, kita siapin teh atau kopi duluan, tanya Zahra. Kalau tamunya dari Indonesia, teh manis. Kalau Arab, kopi duluan, jawab Rizky sambil tertawa. Namun siang itu, ketika Rizky tengah duduk bersama Chef Mubarak membahas laporan keuangan, seorang penjaga rumah datang tergesa. Maaf, Tuan Rizky, ada tamu dari Indonesia. Namanya Dian, katanya dia kenal lama dengan Anda. Rizky mengernyit. Nama itu terdengar asing, dan sekaligus akrab. Ia berdiri, melangkah ke ruang tamu. Di sana, duduk seorang wanita muda, mengenakan gamis panjang dan syal tipis, rambut hitam sebahunya terselip rapi. Tatapan matanya tajam, tapi senyumnya ramah. Assalamualaikum, Rizky. Sapanya tenang. Waalaikumsalam. Maaf, kita pernah? Tanya Rizky hati-hati. Aku Dian. Dulu kita satu kelas di SMA. Aku yang sering duduk di belakang kamu. Yang pernah kamu tolong waktu kehujanan. Ingat. Ingatan Rizky perlahan merayap kembali. Wajah itu memang berubah, tapi suaranya, benar. Dian, gadis manis yang dulu pernah menuliskan surat cinta diam-diam, yang tak pernah Rizky balas karena terlalu malu. Astagfirullah. Dian, kamu. Wanita itu tersenyum. Aku bekerja di konsulat. Sudah 3 tahun di Riyadh. Dan aku baru tahu kamu tinggal di sini. Menikahi 4 istri mendiang Tuan Hamid. Hebat? Ya. Rizky menelan ludah. Ia bisa merasakan perubahan hawa ruangan. Dian lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat. Aku kesini bukan hanya untuk nostalgia. Tapi,
Aku juga membawa dokumen. Ia menyerahkan surat itu ke Rizky. Waktu Tuan Hamid masih hidup, beliau pernah menghubungi pihak konsulat lewat aku. Dia menitipkan proposal kerjasama wakaf tanah di kampung kamu. Dan sekarang, tanah itu belum diselesaikan. Kalau kamu pemegang wasiat, kamu yang harus memutuskan. Rizky membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat proposal untuk pembangunan sekolah dan rumah tahfiz di kampung halamannya, lengkap dengan cap tangan Tuan Hamid. Ini amanah terakhir yang belum diselesaikan, ucap Dian pelan. Dan kalau kamu setuju, aku akan bantu kawal proyek ini sampai selesai. Hari-hari Rizky kembali berubah. Ia harus mengatur pertemuan, koordinasi dengan pemerintah lokal, dan mempersiapkan tim untuk pembangunan. Tapi bukan itu yang membuatnya gelisah, melainkan kehadiran Dian yang mulai sering muncul. Bukan hanya dalam rapat, tapi juga di beranda, di dapur, bahkan kadang ikut ke kandang unta. Zahra mulai diam. Fatimah lebih sering menghabiskan waktu di kamar. Maryam bertanya-tanya dalam hati. Khadijah tak berkata apa-apa, tapi tatapannya mengabarkan semuanya. Satu malam, Rizky duduk sendirian di taman belakang. Angin gurun berhembus lembut. Di depannya, unta Kamil duduk tenang, seolah tahu tuannya sedang memikirkan sesuatu berat. Dari kejauhan, suara langkah lembut terdengar. Khadijah datang, duduk di sampingnya. "Mas," ucapnya pelan, "kami tahu siapa kamu. Kami tahu kamu tidak akan lupa siapa yang berdiri bersamamu dari awal. Kami tidak takut pada wanita lain. Kami hanya takut kehilangan hati yang dulu membuat kami yakin untuk tinggal di rumah ini." Rizky memejamkan mata. Ia tahu, semua ini bukan soal cinta baru, tapi soal memilih. Antara masa lalu dan masa depan. Antara kerinduan yang pernah tenggelam, dan keluarga yang kini berdiri bersamanya setiap hari. Esok paginya, Rizky memanggil Dian. Di ruang tamu, dengan teh hangat yang sudah mendingin, Rizky berkata tegas, "Amanah ini akan saya selesaikan. Tapi tidak ada yang lebih besar dari keluarga yang sudah saya jaga. Terima kasih karena sudah datang. Tapi sampai di sini saja." Dian mengangguk. Tak ada air mata. Hanya angin gurun yang berembus lewat jendela, membawa pergi bayangan masa lalu yang sempat datang menghampiri. Dan di balik pintu, 4 wanita menunggu dalam diam. Rizky melangkah pelan. Tapi mantap. Karena untuk pertama kalinya, ia tahu persis siapa dirinya. Dan untuk siapa semua ini ia perjuangkan.